Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemburu Kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan satu kisah yang dikisahkan kepada kami oleh Mas Damar. Damar apa Danang? Mas Damar. Mas Damar ya. Ya, Mas Damar ini profesinya sebagai driver ojol. Jadi ini secara nggak sengaja ya Kang Surya, kita pesan makanan Iya. sambil nunggu kembalian. Ternyata Mas ini bercerita mengenai pengalamannya yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Iya, masih barusan sebenarnya. Dan ya barusan aja. Barusan. Makanya itu tadi berbagi kisah dengan kita. Dan kita juga langsung aja kita. Iya, langsung kita bawakan aja deh biar nanti teman-teman yang menyimak kisah kita bisa mengerti apa aja sih resikonya orang-orang yang bekerja seperti itu, dan resikonya kalau bertemu dengan hal gaib seperti itu kayaknya sering sekali. Mas Damar nggak cuman 1-2 kali ini tadi ya ceritanya. Iya, mungkin nanti akan ada next cerita dari Mas Damar dan teman-temannya. Oke, Kang Surya bisa dimulai kisah dari Mas Damar tadi. Iya, jadi Mas Damar ini sebenarnya aktivitasnya ya mungkin sudah diceritakan sama Pak Jack tadi ya, dan nggak terlalu lama ya kejadiannya Pak Jack. Kira-kira 4 bulanan yang lalu lah, dia ini mengalami suatu kejadian yang cukup menakutkan, menegangkan juga ya, tak terlupakan. Waktu itu Mas Damar ini kan biasanya selain aktivitas di pagi, siang, sore, dia malam ini juga banyak ngambil orderan Pak Jack. Nah, karena mungkin bagi dia ya di saat-saat seperti ini orderan malam ini sebenarnya cukup banyak juga, karena ya resikonya memang tinggi, lokasi jauh, terus kondisi juga mungkin mengantuk dan lain sebagainya. Tapi ya bagi Mas Damar, kalau malam-malam ini biasanya jarang yang ngambil, banyak dapatnya. Dan lagi pula kalau dibanding dengan yang aktivitas pagi hari, dia merasa lebih nyaman beraktivitas di malam hari, karena ya setahu kita sih Mas Damar itu termasuk pemberani juga. Nah, waktu itu dia dapat orderan itu ngirim makanan Pak Jack. Jadi ada yang pesan makanan, tapi Mas Damar ini waktu ngecek lokasinya dan coba kontak, ini pesannya dari mana ya? Ternyata tempat itu cukup jauh dari tempatnya mangkal, dan wajar saja orang di sana ini pesan makanan karena ya memang daerah situ terkenal sepi Pak Jack. Jadi di pinggiran desa, pinggiran kota. Ini kalau teman-teman yang sudah paham area Jawa Timur ya, waktu itu kan Mas Damar ini kan dapat orderan di pinggiran kota Pasuruan Pak Jack ya. Jadi cukup malam, cukup jauh, dan juga cukup beresiko. Tapi bagi Mas Damar ya sudah, mungkin ini rezekinya, coba aja deh. Karena waktu itu memang masih belum terlalu larut malamnya ya. Jadi orang-orang jualan pesanan itu masih bisa dapat. Cuman Mas Damar ini butuh waktu kira-kira hampir 1 jam lah dari tempat orderan sampai nganter ke rumah orangnya. Nah, kendalanya Mas Damar itu yaitu tadi, kalau daerah situ itu memang terkenal, ya terkenalnya ada 2 aja, terkenal angker, terus juga terkenal sepi dan identik dengan tindak kriminalitas. Mas Damar pun sempat berpikir, paling kalau aku nyampe sana ya orang-orang mungkin tahulah pakai jaket ginian ya, barangkali dianggap orang sini lah, orang sekitar. Akhirnya ya Mas Damar dengan berani ngambil resiko, dia segera menyiapkan pesanan, dan setelah selesai dia pun mulai melanjutkan perjalanan mengantar pesanan ke rumah orang yang pesan. Nah, sepanjang perjalanan memang kondisi masih menjelang malam ya, jadi ada 1-2 kendaraan yang lewat lah. Tapi begitu dia memasuki jalan, keluar dari jalan utama masuk ke jalan menuju daerahnya si pemesan, nah Mas Damar ini sudah mulai melihat kondisi sudah cukup sepi. Memang tidak terlalu larut malam, tapi ya menurut ceritanya Mas Damar, kalau daerah situ belum malam pun itu sudah dianggap cukup sepi Pak Jack.
dan juga termasuk dianggap yaitu tadi rawan kejahatan, karena ya daerah situ memang beberapa kali ada kejadian lah, walaupun tidak terlalu sering. Tapi bagi Mas Damar mungkin sebagai resiko pekerjaan dia tetap ambil aja. Lagi pula dia tidak ingin mengecewakan orang yang sudah telanjur pesan. Mas Damar setelah melanjutkan, dan ketika memasuki daerah orang pemesan sambil melihat posisi dia di mana, ternyata masih harus melewati jalan perkampungan, dan kiri kanan itu Mas Damar cuma melihat ya banyak sawah, banyak perkebunan, ada yang pohon mangga, terus kiri kanan juga sawah, cukup sepi. Jam sudah menunjukkan di atas jam 9 malam, hampir jam 10. Wah, ini kondisinya sudah sepi banget di sini memang. Ya, itu memang info dari teman-temannya Mas Damar seperti itu. Kalau dapat orderan di situ hati-hati loh. Di situ itu memang angker. Terus kedua yaitu tadi, kalau kamu bukan orang sana ya hati-hati, nanti ada tindak kriminal atau tindak kejahatan. Mas Damar hati-hati, dia terus berkendara dengan cukup hati-hati karena ya pertama khawatir itu tadi, kedua dia juga membawa pesanan. Jadi ya jangan sampai pesanannya orang ini nanti sampai rusak atau makanannya tidak sesuai dengan yang diharapkan gara-gara dia harus ngebut atau gimana. Jadi Mas Damar cukup hati-hati, dia terus berjalan. Nah, kemudian sorot lampu kendaraannya ini memang ya hanya menyorot jalan yang cukup sepi, Pak Cek. Memasuki jalanan kampung itu dia sama sekali tidak menemukan orang atau ketemu dengan berpapasan dengan kendaraan lain. Ya memang daerah itu terkenal cukup sepi ya. Mas Damar terus melanjutkan motornya, dia melajukan kendaraannya cukup pelan sambil memeriksa dia posisi ada di mana, rumah yang dituju itu masih berapa jauh lagi. Terus Mas Damar berjalan sampai akhirnya ketika sudah berada di tengah jalan hendak memasuki kampung yang posisinya mungkin ya kampung terakhir di mana orang itu pesan makanan itu, Pak Cik. Mas Damar ini terdiam. Sepertinya sorot motornya ini melihat ada sesuatu di depan. Dia ingin melanjutkan tapi kok sepertinya ragu. Awalnya Mas Damar cuman ya sudahlah, melajukan kendaraan cukup perlahan aja sampai sosok yang di depan itu dia tahu betul gitu. Gak berapa lama kemudian, kira-kira jaraknya hampir belasan meter lah, Mas Damar akhirnya berhenti. Jantungnya itu berdegup cukup kencang, darahnya berdesir. Dia menoleh ke kiri ke kanan, hanya gelap. Karena ya Mas Damar bingung, ini kalau dia melajukan motor pasti akan beresiko. Dia mau balik juga nggak enak karena sudah terlanjur membeli pesanannya orang yang sudah pesan tadi, Pak. Karena di jalan kampung yang lebarnya kira-kira ya hanya satu mobil itu lah, Pak. Mas Damar ini tepat di belasan meter di depannya itu motornya itu menyorot benda yang seperti guling. Dia itu menghalangi jalannya Mas Damar. Ya Mas Damar pun akhirnya berpikir, wah ini benar-benar seperti yang disampaikan teman-temannya, daerah sini memang terkenal angker. Jadi Mas Damar terdiam, dia menunggu terus. Ya benda itu yang memang ternyata pocong itu ya memang rebah gitu, rebah di atas jalan menghalangi jalannya Mas Damar dan ya sama sekali tidak bergerak. Karena ya bagi Mas Damar tidak mungkin ini kalau sekedar karung atau apa. Dia sudah berkali-kali memastikan mesin motornya tidak dia matikan, lampu motornya masih tetap nyala, dan motornya sorot lampu motornya itu tepat mengarah ke sosok itu. Dan sosok itu benar-benar sepertinya ingin mengganggu atau menghalangi Mas Damar untuk masuk ke kampung. Dia rebahan di situ dan dari ujung kepala sampai ujung kakinya Mas Damar tidak bisa membedakan mana kepala mana kaki ya. Itu katanya sudah benar-benar pas dengan lebar jalan. Kalau Mas Damar ambil kiri dia masuk sawah, ambil kanan dia juga belum tentu itu ada jalan karena di situ ada saluran air katanya. Ya Mas Damar berhenti cukup lama di situ. Dia ingin balik ke pertigaan jalan raya sebelum masuk ke kampung, tapi juga ragu. Dia mau maju, Mas Damar juga bingung. Dia tidak tahu resikonya apa kalau melewati makhluk atau sosok yang rebahan dengan posisi seperti itu, Pak Jack ya. Ya Mas Damar bayangannya cuma satu, ya mungkin aku tunggu aja lah. Dia nggak henti-hentinya berdoa sambil menunggu terus di jalan itu supaya ya
makhluk itu, sosok itu lekas segera pergi Pak Jack. Nggak lama kemudian Mas Damar ini mulai mendengar suara. Sosok itu masih tetap berada di situ, diam tak bergerak. Hanya kadang-kadang bulu kuduknya Mas Damar ini merinding luar biasa karena dia berada di tempat yang sama sekali tidak dikenal. Dan kalau memang itu istilahnya hanya berniat menakuti dia, ya bagi Mas Damar itu suatu hal yang cukup wajar lah, karena di situ terkenal angker gitu. Jadi Mas Damar menunggu sampai dia mendengar suara ada langkah kaki di belakangnya. Mas Damar pun berhenti, dia segera mematikan motor menunggu, karena dari langkah kakinya itu kedengaran kalau itu memang ada orang yang berjalan ke arahnya. Ya pikirannya Mas Damar waktu itu ya ada dua, jangan-jangan ini orang atau bukan ini yang datang di belakang. Dia mematikan mesin motornya, turun dari motor sambil waspada, takutnya yang di belakang ini ada orang atau yang berniat jahat gitu Pak Jack ya. Nggak berapa lama muncul bapak-bapak. Ya dia mungkin kalau dilihat dari pakaiannya gitu, mungkin ya warga lokal yang sekedar mencari angin gitu, atau mungkin ya warga lokal yang ya lagi keluar rumah atau hendak pulang ke rumah gitu. Jadi dia itu berjalan dengan santainya, terdengar ya alas kaki yang diseret di atas jalanan gitu. Mas Damar menoleh dan beneran mereka bertatap muka, seorang bapak-bapak yang usianya sudah di atas setengah abad lah katanya. Mereka saling berpandangan lama ya. Mas Damar cuma terdiam, dia ingin menyapa tapi juga masih ada rasa takut karena gara-gara kejadian di depannya itu. Jadi dia cuma berdiam menunggu bapak itu menyapa duluan. Bapak itu langsung menyapanya bukan sekedar ada apa mas atau santai gitu. Sapanya itu justru agak berpikiran buruk sama Mas Damar. Kamu ngapain di situ? Diem, bawa motor, diem aja di situ. Ada apa? Kamu mau begal ya? Malah Mas Damar ini dikira itu nyanggong itu istilahnya menunggu mangsa. Dikiranya Mas Damar ini standby di atas motor di jalan yang cukup sepi, mau masuk ke kampung. Dikira oleh bapak-bapak itu Mas Damar ini justru seperti begal yang mau menunggu mangsa gitu. Ya Mas Damar tentu saja menjawab, loh enggak pak, saya ini mau ngantarkan pesanan, saya ini ojek online gitu. Nah enggak, masa kamu malam-malam gini kok masuk kampung? Terus juga kalau mau ngantar pesanan ya langsung aja berangkat, malah diam di sini di jalan sepi, diam-diaman sambil standby di atas motor. Ya kalau mau begal ya mungkin jelas banget seperti ini. Ayo mana temanmu? Dikira Mas Damar ini bawa teman, karena biasanya kan satu motor itu boncengan dua Pak Jack, atau mungkin lebih. Bayangannya orang itu mungkin sebagai warga seperti itu ya. Mas Damar ya terus berusaha berkelit, bukan pak, saya benar-benar bukan begal, saya memang berhenti di sini lah. Bapak nggak lihat itu di depan sana itu, saya ini mau ngantar ke kampung sana, pesanan saya itu di sana. Lah kok saya mau masuk kampung kok, lah itu pak ada yang nunggu saya. Ya, orang itu agak heran juga. Mas Damar langsung menyalakan mesin motornya, lampunya disorotkan ke arah jalan masuk kampung, di mana tadi dia melihat ada pocong yang yaitu menggeletak rebahan di atas jalan melintang itu Pak Jack. Begitu lampu itu dinyalakan, dan beneran sosok itu masih ada di sana. Malah begitu kali ini disorot oleh lampu Mas Damar yang kedua kalinya, sosok itu malah kelihatan bergerak. Orang itu langsung kaget setengah mati yang nuduh Mas Damar mau begal itu Pak Jack. Dia kaget setengah mati, langsung ya nggak mau bicara lagi, nggak ada pandangan apa-apa ke arah Mas Damar. Bapak itu hanya melihat sosok yang ya rebahan belasan meter di depannya. Dia langsung balik badan dan setengah berlari meninggalkan Mas Damar sendirian. Jadi ya mungkin dugaannya Mas Damar, bapak ini ketakutan dan menganggap Mas Damar ini juga ya entah itu makhluk halus atau gimana. Mungkin saking takutnya bapak itu langsung balik badan, langsung pergi. Mas Damar ya akhirnya bingung juga, waduh ini dimintai tolong kok tadi malah nuduh sebagai begal, sekarang ditunjukin ada apa kok aku berhenti di sini kok malah lari. Ya Mas Damar sempat kepikir, apa aku tak pergi sekalian aja ya, atau mungkin nyari jalan lain. Mas Damar baru kepikiran kalau harusnya mungkin aku ada
nggak apa-apa lah daripada nungguin kayak gini terus, mungkin aku harus cari jalan lain, muter kampung atau gimana gitu. Begitu Mas Damar langsung bersiap-siap untuk balik pergi, ternyata sosok itu mulai bergerak Pak Jack. Ya bergerak seperti menunjukkan kayak ya gerak-gerak pelan gitulah, gerak-gerak hanya di tempatnya gitu. Nggak lama kemudian Mas Damar sambil terus berdoa, sosok itu tahu-tahu lenyap. Akhirnya Mas Damar masih terus berusaha meyakinkan, dia menoleh ke kiri ke kanan, melihat berkeliling, lampu motornya juga dia nyalakan, dengan kendaraan mesin masih nyala. Itu Mas Damar memastikan bahwa memang oh ya beneran dia sudah pergi. Jadi sosok itu sudah lenyap, tidak melintangi jalan lagi, dan sepertinya juga Mas Damar masih menunggu beberapa saat sampai benar-benar yakin bahwa sosok itu tidak ada di sekitarnya atau malah mungkin semakin dekat sama dia katanya. Akhirnya setelah nggak lama kemudian, setelah yakin bahwa memang benar-benar sudah nggak ada, Mas Damar pun juga mulai melajukan motornya sambil mengikuti posisi di mana dia harus nganter itu pesanan. Ya nggak lama kemudian sampailah Mas Damar itu di rumahnya orang yang pesan. Ya katanya sih cukup lama Pak Cek, ada sekitar 15-20 menitan Mas Damar itu menunggu terhalang. Ketika sampai di sana ya untungnya orang yang pesan itu juga tidak komplain, karena menganggap Mas Damar kan memang pesannya dari jalannya agak jauh ya. Jadi dianggap bahwa memang dari pertama kali ngambil pesanan sampai ngantar ke rumahnya memang perjalanannya cukup jauh. Jadi ya empunya pemesan itu tadi merasa ya wajar lah kalau memang agak lama gitu. Akhirnya setelah dari sana Mas Damar pun sempat bertanya, Pak permisi, kalau keluar dari kampung sini jalannya ada jalan lain nggak Pak? Oh nggak ada Mas, jalannya cuman satu-satunya itu aja. Ada jalan lain tapi sepi, masih belum diaspal. Kalau Masnya mau ya lewat sana aja, nggak ada lampunya, tapi justru jalan yang tadi Masnya masuk itu yang di situ di pojok-pojoknya ada lampu. Kenapa Mas? Nggak apa-apa Pak, tadi ya aja ketemu warga. Soalnya saya kan bukan orang sini, dikira apa ya, mungkin dikira mau berniat jahat malam-malam datang sini. Oh enggak apa-apa Mas, di sini memang ya warganya sih khawatir kalau ada orang luar masuk malam-malam. Jadi Mas Damar itu nggak cerita kalau dia tadi ketemu dengan penampakan seperti itu Pak Jack. Akhirnya Mas Damar pun segera balik, dan ketika melewati jalan di mana tadi dia melihat pocong yang tadi rebah melintang di jalan, tak henti-hentinya Mas Damar ini iseng-iseng dia terus membaca doa dan iseng-iseng menyalakan klaksonnya Pak Jack. Jadi mungkin semacam permisi atau gimana gitu ya. Itu kebiasaan yang katanya Mas Damar kadang-kadang dia lakukan kalau melewati tempat-tempat yang agak ya itu tadilah diceritakan agak angker atau mungkin agak wingit. Biasanya Mas Damar seperti itu. Jadi kode atau mungkin semacam ya tradisinya orang-orang yang berkendara jauh Pak Jack ya. Jadi tempat-tempat seperti itu dia permisi dengan cara nyalakan klakson atau mungkin juga menyalakan lampu dim lah kalau mobil biasanya. Dan untungnya Mas Damar pun masih belum kapok lah dengan kejadian seperti itu. Bahkan dengan hal seperti itu katanya dia kalau ada orderan malam pun malah semakin berani dengan pengalamannya kayak gitu Pak Jack. Jadi itu pengalaman yang dibagikan Mas Damar ke kita barusan ya. Iya, jadi resiko ya Kang Surya, apapun yang dilakukan Mas Damar ngambil orderan malam itu juga ada resikonya. Ya ada resikonya. Iya, resiko yang mungkin konsumen ini nggak menyadari juga. Betul. Kalau driver itu kadang-kadang juga ada resiko-resiko di jalan. Iya. Jadi ya memang harus ada apresiasi ya buat teman-teman kita para driver online ya. Iya. Kadang ya konsumen itu maunya cepat, maunya itu kan. Apa mereka tahu kalau malam apalagi hujan ya tuh. Kadang kita menyadari lah kalau misalnya malam hujan dan lain sebagainya, orang-orang malas keluar, pesan makanan ya sampai di depannya. Nah ini kan berkat jasa para driver itu kan juga kan. Ya semoga teman-teman driver terus tetap semangat dalam berjuang ya. Iya. Ya terima kasih untuk Mas Damar ya. Nanti mungkin akan berbagi lagi kisahnya, karena katanya Mas Damar juga ada beberapa kisah-kisah dari teman-temannya. Mungkin bisa dibagikan dengan kita nanti ya. Dan kalau bisa ya nanti bisa salah satu nanti kita undang lah. Kita undang untuk bercerita langsung bisa. Oke, sobat pemburu kisah,
Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak kisah hari ini. Jangan lupa dukung kami dengan share video-video kami dan like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.